Salve, kembali lagi bersama saya Bang Ber. Oke, di video kemarin kan kita sudah membahas tentang karunia penglihatan seperti indigo, peramal, dan lain sebagainya. Sederhananya orang-orang yang mengaku mempunyai kekuatan supranatural lah. Orang-orang yang mengaku bisa melihat atau berkomunikasi dengan roh, intinya tentang seputaran itu. Nah, di video kali ini kita akan coba sedikit mengupas bagaimana sih caranya untuk membedakan karunia-karunia yang berasal dari Tuhan dan dari iblis. Karena jujur saja masih banyak orang di luar sana yang masih bingung terhadap hal-hal seperti ini. Oh ya, sebelum mulai saya ingin menggarisbawahi terlebih dahulu. Di sini saya bukan mengatakan atau menuduh kalau semua karunia itu berasal dari si jahat. Tidak, saya tidak mengatakan seperti itu. Tapi di sini saya mengajak siapapun yang menonton video ini agar lebih bijak dan lebih teliti lagi terhadap hal-hal yang seperti ini. Pertama-tama kita harus sadar terlebih dahulu kalau setan itu selalu berkeliling seperti singa yang mencari mangsa untuk diterkam. Artinya di sini setan terus bekerja berusaha untuk merenggut jiwa setiap manusia agar menjadi seperti dia. Bahkan jika itu harus menyamar sebagai Tuhan atau mengaku sebagai Tuhan, setan akan lakukan itu. Bagi setan itu bukan menjadi sesuatu yang mustahil untuk dilakukan. Dia bisa menyamar sebagai Tuhan, mengaku sebagai Tuhan, menampakkan dirinya kepada orang-orang dan seolah-olah memberikan inilah karunia yang saya berikan ke kamu. Ini adalah karunia ilahi. Dia mampu seperti itu karena memang dia pada dasarnya penipu. Bagi dia, asalkan manusia bisa terjebak, bisa tersesat, segala cara pun akan dilakukannya. Udah lihat tadi sebenarnya. Iya. Apa yang membuat kamu takut di tempat ini? Banyak wanita jelek katanya. Tapi semua kalian datang malam ini. Ada semua ya? Kalian mungkin sudah tidak asing lagi dengan konten-konten di sosial media yang selalu melakukan penelusuran, podcast horor, dan bahkan menonton film-film horor. Nah, untuk film horor sendiri, kebanyakan film horor di Indonesia khususnya, rata-rata selalu menjadikan setan ini sebagai protagonisnya. Seolah-olah film horor ini menyebarkan sebuah pandangan kalau setan itu wujudnya seperti ini loh bro. Setan itu menakutkan, wajahnya sangat jelek. Dan bahkan di konten-konten YouTube, TikTok, dan Facebook melakukan hal yang sama, apalagi di konten-konten yang sering melakukan penelusuran. Mereka seolah menantang si setan ini untuk berantem. Menurutku, ini tidak masuk akal sekali. Kalau saya boleh bicara, bro, kalian itu siapa sih? Kalian itu cuma manusia biasa loh. Nggak mungkin bisa ngelawan setan yang notabene adalah roh murni, yang secara kodrat berada di atas manusia. Nggak mungkin kita manusia biasa mampu melawan setan dengan kekuatan kita sendiri kalau kekuatan itu bukan datang dari atas. Apalagi di podcast-podcast horor, ini nggak jauh beda dengan yang pertama-pertama tadi. Yang mereka bahas itu selalu saja tentang setan yang berkuasa, setan yang menakutkan, setan yang harus dihormati, dan lain sebagainya. Menurut aku ini, aku ngomong kaku ini kaku, tapi nggak apa-apa ya, universal. Oke. Menurut aku nih ya, ini sudah terlalu parah, sudah terlalu lama Indonesia tertidur, sudah terlalu lama Indonesia teracuni dengan informasi-informasi yang salah seperti ini. Pantesan tadi gue ngeliat Demon yang some other time gitu. Menurutku sudah saatnya kita bangun dan lawan hal-hal yang seperti ini. Bagaimana caranya lawan? Ya kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Itu yang paling penting. Tugas manusia untuk melawan si jahat ini sebenarnya simpel saja. Bukan harus sok-sokan melawan setan, menantang, adu ilmu, adu kekuatan, adu kesaktian. Tidak seperti itu sebenarnya. Simpel saja yang dilakukan manusia untuk melawan si setan ini. Yaitu kita hanya perlu berdoa dengan penuh kepercayaan kepada Tuhan. Agar Tuhan sekiranya berkenan melindungi kita dari lawan-lawan yang tidak terlihat ini. Supaya kita itu tidak masuk ke dalam jebakan si setan dan antek-anteknya ini. Bukan kita seolah-olah sok-sokan mempunyai kekuatan kanuragan, punya kekuatan ini, itu. Bukan seperti itu. Manusia siapa sih? Manusia yang adalah makhluk fisik seperti ini tidak mungkin melawan setan yang adalah roh murni. Hei kalian. Hei kamu setan. Hadapi saya. Kemari. Kemari. Kamu. Ayo. Ayo kamu. Terus, jangan kita selalu bicara kalau seolah-olah setan itu berkuasa.
setan itu menakutkan, setan itu harus dihormati, setan itu begini dan begitu, setan itu begini wujudnya, setan itu begitu wujudnya. Tapi kita lupa satu hal yang paling penting, kalau Tuhan itu jauh lebih berkuasa dari segala-galanya. Ngomongin setan punya kuasa, ya benar. Tapi Tuhan jauh lebih berkuasa. Ngomong kalau setan mempunyai 1001 cara untuk mencelakai manusia, benar juga. Tetapi kita jangan lupa kalau Tuhan mempunyai 1 juta cara bahkan lebih untuk menyelamatkan manusia. Jadi tolonglah stop mempromosikan setan di sosial media ini. Secara tidak langsung kita itu sudah menjadi penyembah setan dan ikut serta menyesatkan banyak orang jika kita terus-terusan mempromosikan setan ini di sosial media dan media-media lain. Aku nggak munafik juga ya. Kalau aku dulu itu di konten-kontenku yang dulu, tepatnya 1 tahun yang lalu, aku juga itu sempat menceritakan tentang novel-novel horor. Ya bisa dikatakan kalau dulu saya juga pernah mempromosikan setan ini melalui konten saya. Tapi puji Tuhan, seiring berjalannya waktu, saya itu mulai sedikit paham kalau yang aku ceritakan ini sesuatu yang salah. Dalam artian bukan novelnya yang salah. Artinya mungkin lebih ke pemahaman tentang si setan ini yang salah. Seperti novel-novel horor pada umumnya. Di situ menampilkan dan menyajikan sosok-sosok yang membuat imajinasi kita itu bermain. Kalau sosok setan ini punya wujud yang menyeramkan, terus dia seolah-olah harus disegani dan lain sebagainya. Ya meskipun hanya sekedar tulisan, tapi saat kita membaca novel-novel horor, apalagi yang tentang kuntilanak, apalagi yang tentang genderuwo, apa segala macam, setannya itu berwajah seram, berseringai, bermata belok dan lain sebagainya. Nah, walaupun hanya sekedar membaca dan tulisan, tetapi imajinasi kita bermain ke sana dan kita seolah-olah membayangkan bahwa setan itu bentuknya memang seperti itu, padahal belum tentu. Nah, untuk ini kalian bisa menonton video saya yang judulnya Mengungkap Identitas Kuntilanak di video saya yang sebelumnya. Silahkan cari saja itu, biar kalian bisa lebih paham lagi. Nah, dan singkat cerita, pada akhirnya saya sampai di satu titik di mana secara tidak sengaja di beranda YouTube saya itu muncul konten dari Romo Bayu yang adalah imam Katolik. Dia membongkar identitas dari setan ini. Dan pada saat itu juga saya mulai sadar kalau ternyata pemahaman saya tentang si setan ini sangat salah. Akhirnya saya mulai mencari buku-buku tentang demonologi. Dan sampailah saya di sebuah buku yang ditulis oleh Father Gabriel Amorth. Yang belum tahu siapa Father Gabriel Amorth ini, Father Gabriel Amorth ini itu adalah seorang kepala eksorsis dari Vatikan. Selama hidupnya itu dia sudah melakukan pengusiran setan sebanyak 100.000 kali. Dan setelah membaca bukunya itu, saya merasa kalau orang-orang perlu tahu tentang siapa sih setan ini yang sebenarnya. Dan akhirnya sampailah saya di sini, di hadapan kalian yang dengan segala keterbatasannya mencoba mematahkan stigma-stigma yang salah tentang setan ini. Pasti nggak jelas. Oke, kita kembali ke pembahasan kita. Bagaimana sih caranya agar kita bisa membedakan mana karunia yang berasal dari Tuhan dan mana karunia yang berasal dari iblis? Dan apakah Tuhan juga bisa memberikan penglihatan masa depan juga, Bang? Jawabannya bisa banget. Tapi cara untuk membedakannya ini sangat sedikit rumit, bro. Agak sulit-sulit juga. Karena kebiasaan setan ini itu hobinya itu mencoba meniru Tuhan. Dia itu selalu mencoba untuk menjadi seperti Tuhan. Dengan sombongnya, dia ingin menunjukkan juga kalau dia itu sebenarnya mempunyai kuasa yang sama seperti Tuhan. Tapi padahal itu sia-sia saja menurut saya. Di sini aku nggak ngomong kalau si setan ini punya kuasa yang sama seperti Tuhan. Nggak sama sekali. Saya tidak bermaksud untuk ngomong seperti itu. Tapi, gimana ya ngomongnya? Sebenarnya aku juga buat konten ini agak dak-dikduk juga, coy. Tapi nggak apa-apa. Di sini kita sama-sama belajar. Kalau misalkan ada pastor eksorsis dan timnya yang nonton ini, mudah-mudahan mereka mau mengkoreksinya ya. Oke, sampai di mana kita tadi? Oh ya, di sini saya nggak ngomong kalau si setan ini punya kuasa yang sama dengan Tuhan. Tidak sama sekali. Poin yang ingin saya sampaikan di sini itu, kalau setan ini hobinya hanya meniru Tuhan. Ya meskipun itu pekerjaan yang sia-sia menurut aku, tapi itu cukup untuk membuat banyak orang yang kebingungan. Terutama orang-orang di Indonesia ini. Bisa kita lihat, kita buka mata. Banyak orang yang mengaku punya, kamu nanti depannya jadi seperti ini, kamu nanti seperti ini. Ya itu contohnya. Kalau setan itu memang hobinya selalu mencoba menjadi seperti Tuhan, biar dia itu menjadi sesembahan orang-orang. Sederhananya begini, saat Tuhan membangun sebuah gereja, setan juga akan membangun gerejanya sendiri juga, tepat di sebelah gereja yang Tuhan bangun ini.
Sampai-sampai buat orang-orang jadi bingung dan mulai bertanya-tanya, wah, mana ini gereja yang sebenarnya? Begitu juga dengan karunia-karunia khusus ini. Saat Tuhan memberikan karunia-karunia khusus kepada para rasulnya, setan juga akan melakukan hal yang sama, yaitu memberikan karunia khusus kepada pengikutnya. Sampai-sampai orang yang melihat itu menjadi bingung. Dan bahkan gak jarang juga, banyak orang yang lebih memilih untuk mengikuti setan ini. Nah loh, kebayangkan gimana liciknya si setan ini? Karena saking dibuat bingungnya nih orang dengan kelakuan-kelakuan si setan ini, kebanyakan orang lebih memilih yang mudah-mudah aja atau yang simpel-simpel aja deh, daripada bingung-bingung ya kan. Nah, menurut tulisan Father Gabriel Amort, untuk membuat manusia semakin terkelabuhi, biasanya si setan ini menambahkan bumbu-bumbu racikan lagi. Biasanya dia menambahkan hal-hal yang menarik dan seru ke dalam hal-hal yang mudah itu tadi. Sudah mudah, menarik lagi. Sudah gampang, seru lagi. Itu semua sengaja dilakukan setan supaya manusia ini lebih tertarik, lebih tergila-gila, dan lebih terlena lagi untuk hal-hal duniawi daripada harus menghidupi keutamaan-keutamaan hidup yang sebenarnya. Oke, kalau sampai di sini masih ada yang bingung dan belum mendapatkan gambarannya, saya akan memberikan sedikit rangkuman yang sederhana dan semoga saja ini bisa membantu kita untuk membedakan karunia-karunia tersebut. Yang pertama, untuk membedakan karunia yang berasal dari Tuhan itu bisa kita cek dari kehidupan rohani dari orang tersebut. Biasanya orang yang benar-benar mempunyai karunia ilahi ini memiliki kehidupan rohani yang sangat baik. Biasanya seperti itu. Dia selalu dekat dengan Tuhan, seperti dia rajin berdoa ke Tuhan, rajin beribadah, rajin berpuasa dan berpantang, rendah hati, tidak sombong, bijaksana, memiliki integritas hidup yang tinggi, sabar dalam pencobaan, dan selalu hidup di dalam kasih karunia. Bahkan tidak jarang orang yang hidup menurut keutamaan Tuhan ini harus menempuh jalan kemartiran, entah itu kemartiran putih atau kemartiran merah. Nah, inilah kenapa lebih banyak orang yang memilih mengejar karunia dari setan. Karena menurut mereka, karunia dari setan ini lebih gampang dan menarik, lebih gampang untuk didapatkan dan lebih menarik, ketimbang harus hidup menurut keutamaan Tuhan. Dan biasanya keutamaan dari karunia ilahi ini itu membuat orang menjadi sadar akan kasih Tuhan, selalu melihat kehadiran Tuhan, pekerjaan Tuhan, dan kemuliaan Tuhan. Artinya itu seperti ini. Orang yang benar-benar mempunyai karunia ilahi ini bisa merasakan kehadiran Tuhan dalam setiap peristiwa. Peristiwa yang dimaksud ini kita bisa merasakan bantuan Tuhan dan campur tangan Tuhan saat kita merasa bahagia atau sedih, suka maupun duka, senang maupun malang. Artinya membuat kita sadar kalau Tuhan itu selalu menyertai kita, selalu mencurahkan kasih-Nya dan selalu ada bersama-sama dengan kita. Untuk contohnya sendiri, kita bisa mengintip kisah hidup dari Santo Ignatius de Loyola yang mendapatkan karunia khusus dari Tuhan saat setelah dia memutuskan untuk menyerahkan dan mendedikasikan hidupnya kepada Tuhan. Sedangkan orang-orang yang mempunyai karunia dari iblis ini biasanya mempunyai beberapa ciri-ciri, antara lain mereka sombong, mempunyai temperamen yang tinggi, emosi yang tidak stabil, selalu iri hati, dengki, tidak senang melihat kebahagiaan orang lain, selalu mencari keuntungan, dan egois. Dan keutamaannya itu hanya untuk kepentingan pribadi saja. Karena kalau kita melihat dari prinsip satanik, orang yang mendapatkan karunia dari iblis ini selalu meninggikan diri mereka sendiri. Prinsipnya itu ada 3. Bunyinya kira-kira seperti ini. Kamu berkuasa untuk dirimu sendiri. Tidak ada yang bisa memerintahmu, dan kamu adalah Tuhan untuk dirimu sendiri. Kira-kira seperti itu bunyinya. Apalagi orang-orang yang mengaku sebagai indigo dan bisa berkomunikasi dengan roh. Biasanya yang selalu menjadi topik perbincangan mereka di setiap show-nya itu selalu tentang kehadiran setan. Seolah-olah setan itu paling berkuasa dan paling menakutkan. Ya, memang seperti itu yang saya lihat dalam setiap konten-konten YouTube atau di live streaming di Facebook, di TikTok, selalu seperti itu. Yang mereka bicarakan itu selalu tentang setan. Setan ini tidak bisa seperti ini, tempat ini angker, setannya banyak dan dia jahat. Dan bahkan ada yang bicara, setan ini di sini baik, dia tidak mengganggu. Menurut saya itu aneh sekali. Setan mana yang baik dan tidak mengganggu orang? Semua setan di sini mengganggu orang kalau kita paham seperti apa setan itu pekerja. Setan itu yang menjadi antagonis dari setiap kehidupan manusia. Sebelumnya saya di sini ingin meminta maaf dulu kalau seandainya omongan saya ini menyakiti beberapa orang. Tapi saya merasa perlu bicara soal ini supaya orang-orang tidak lagi tenggelam di dalam pemahaman yang salah. Nah, untuk keutamaannya sendiri itu tidak lain dan tidak bukan agar orang-orang yang dipengaruhi ini bisa mempromosikan si setan itu sendiri untuk menyebarkan ketakutan ke semua orang.
Sederhananya begini, si setan memperdayai orang yang dia berikan karunia tersebut agar si setan ini bisa tampil sebagai protagonisnya. Dengan begitu akan banyak orang yang jadi paranoid ke setan ini. Karena prinsip setan itu sederhana sebenarnya, bro. Setan itu tahu kalau orang-orang itu takut dengan wujud yang buruk rupa dan menyeramkan. Makanya, setan terus menakut-nakuti mereka dengan menyebarkan ketakutan seluas-luasnya. Dan caranya adalah dengan menyebarluaskan tahayul-tahayul. Dengan begitu setan akan jadi semakin dalam tanda kutip besar kepala. Dia akan semakin tertawa girang. Wah, betapa bodohnya manusia-manusia ini. Jadi mari kita bangun dari mimpi panjang kita tentang hal-hal konyol seperti ini. Jangan biarkan iblis menang atas diri kita. Oke, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan dari video ini. Mohon maaf jika ada kata yang salah atau yang kurang berkenan di hati kalian. Sekian untuk episode kali ini. Akhir kata saya Bang Ber pamit undur diri. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.